Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Wirya. Saya dari kelas IKOR D. Di sini saya akan menjelaskan proses terjadinya metabolisme protein. Pengertian metabolisme protein. Metabolisme protein adalah proses biokimia yang melibatkan pencernaan, penyerapan, pemanfaatan, dan penguraian protein dalam tubuh makhluk hidup. Tujuan utama dari proses metabolisme protein yaitu menyediakan asam amino yang dibutuhkan tubuh untuk membangun dan memperbaiki jaringan, membuat enzim, hormon, dan senyawa penting lainnya. Proses pencernaan protein. Di lambung, asam lambung atau HCl mengubah enzim pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin memecah rantai panjang protein menjadi peptida yang lebih pendek atau polipeptida. Lingkungan asam membantu struktur protein atau denaturasi agar lebih mudah dicerna. Di usus halus, protein yang sudah menjadi peptida masuk ke usus halus dan dicerna lebih lanjut oleh enzim pankreas, tripsin, kimotripsin, karboksipepsidase. Enzim-enzim ini memecah peptida menjadi dipeptida, tripeptida, dan asam amino bebas. Asam amino diserap di usus halus, masuk ke dalam darah melalui vena porta, diangkut ke hati untuk proses metabolisme lebih lanjut. Penyerapan protein. Penyerapan protein ada di usus halus, asam amino, dipeptida, dan tripeptida diserap oleh sel-sel epitel usus melalui transport aktif. Setelah masuk ke dalam sel, dipeptida dan tripeptida dipecah menjadi asam amino bebas. Asam amino kemudian masuk ke pembuluh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Transportasi protein. Hati menerima asam amino melalui vena porta hepatica. Di sini asam amino bisa digunakan untuk sintesis protein tubuh. Dibentuk menjadi senyawa lainnya, diuraikan menjadi energi jika berlebih. Asam amino digunakan untuk membentuk protein baru. Proses ini terjadi di dalam sel dengan membantu ribosom DNA menentukan urutan asam amino. Sintesis protein. Di dalam inti sel, DNA dibuka dan disalin menjadi mRNA atau messenger RNA oleh enzim RNA. Polimerase mRNA membawa kode genetik keluar dari inti ke ribosom di sitoplasma. Translasi atau di ribosom sitoplasma, mRNA dibaca oleh ribosom. tRNA membawa asam amino sesuai dengan kode mRNA. Ribosom merangkai asam amino menjadi rantai polipeptida berdasarkan urutan kodon mRNA. Proses berhenti saat kodon setelah tercapai, lalu polipeptida dilipat menjadi protein fungsional. Katabolisme protein. Protein dipecah menjadi asam amino. Gugus amino atau NH2 dihilangkan menjadi amino, diubah jadi urea, dan dibuang melalui urin. Sisa asam amino digunakan untuk membentuk energi atau ATP, glukosa, atau lemak. Fungsi protein dalam tubuh: pembentukan enzim dan hormon, pemeliharaan dan memperbaiki jaringan sistem, kekebalan tubuh, sumber energi cadangan. Kesimpulan dari proses metabolisme protein yaitu rangkaian proses biokimia yang melibatkan pemecahan, penyerapan, dan penggunaan protein oleh tubuh. Proses ini dimulai dengan pencernaan protein di saluran pencernaan menjadi asam-asam amino, yang kemudian diserap oleh usus halus dan dibawa ke hati melalui aliran darah. Di dalam tubuh, asam amino digunakan untuk sintesis protein baru, pembentukan enzim, hormon, dan komponen kelebihan asam amino tidak disimpan, melainkan diubah menjadi senyawa lain melalui proses deaminasi dan sisanya digunakan sebagai sumber energi atau dibuang melalui urin sebagai urea. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.